Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Limbangan, Ibu Wahyu Hidayah SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Limbangan yang bersedia hadir pada desiminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Muklis Eskom dalam program CGP Angkatan ke-7 di SMA Negeri 1 Limbangan. Baik Bapak Ibu, pertama-tama izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara pada acara desiminasi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga adalah presentasi atau desiminasi tentang budaya positif sekolah, yang keempat adalah sesi tanya jawab, yang berikutnya adalah refleksi, dan ditutup dengan acara penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan acara pembukaan, yakni membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju ke acara berikutnya, yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Wahyu Hidayah SPD MPD. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta narasumber yang bisa melaksanakan kegiatan yang mulia ini, yaitu desiminasi tentang budaya positif integral, merupakan gerakan aksi nyata dari CGP Angkatan 7 dari Guru SMA Negeri 1 Limbangan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini kita bisa berkumpul dengan sehat walafiat oleh karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutlah kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena satu-satunya yang memberi nikmat itu adalah Tuhan kita, sehingga kita tak bosan-bosannya untuk bersyukur. Baik Bapak Ibu Guru, ini tahap yang kedua untuk acara desiminasi aksi nyata budaya positif yang akan nanti dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Muklis Sarjana Komputer CGP Angkatan 7. Saya selaku kepala sekolah saat ini, Bapak Ibu Guru, saya harapkan bisa mengikuti acara desiminasi hari ini dengan seksama, dan harapannya nanti setelah mengikuti dengan baik, direspon dengan semangat, dan nanti setelah selesai bisa menginspirasi, membawa sebuah perubahan yang lebih baik di dalam Bapak Ibu mengajar di kelas ataupun mensikapi beberapa tentang masalah-masalah yang dihadapi siswa, juga mengalami perubahan yang baik untuk bisa saling berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, dan juga jalur koordinasi konsultasi terhadap Bapak Ibu yang lebih senior, terutamanya nanti kepada kepala sekolah, mungkin ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan. Jadi intinya desiminasi kali ini itu integral, ke bawah itu terhadap murid, ke samping kepada rekan sejawat, dan ke atas kepada atasan, sehingga semua warga sekolah kita ini saling bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan SMA Negeri 1 Limbangan, disinkronkan dengan tuntutan zaman kurikulum merdeka yang mungkin untuk SMA Negeri Limbangan baru 1 tahun berjalan.
berjalan. Dan apalagi ketambahan ilmu dari guru penggerak yang harapannya ya semakin baik SMA Negeri 1 Limbangan di bawah pimpinan kepala sekolahnya kebetulan guru penggerak, kemudian kawan-kawan kita ada yang masuk guru penggerak, namun bukan berarti calon guru penggerak itu minteri, tapi sifatnya adalah berbagi ilmu. Sehingga kemasannya bagi calon guru penggerak ini yang berada di sini dalam diseminasi ini bukan minteri, tapi berbagi ilmu. Sehingga kalimatnya nanti harus dikemas lebih cantik untuk bisa mengajak, mengompori apa bahasanya ya, memprovokasi bapak-bapak ibu semuanya dalam bentuk kemasannya adalah saling ayo sangkuyung bareng, bahasanya begitu, sehingga tidak ada rasa dipinteri. Itu harapannya saya kepada CGP berdua ini dalam mengajak untuk merubah. Namanya orang berubah itu perlu energi, sehingga energinya itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Bagaimana teknik kita komunikasinya terhadap kawan. Kalau terhadap murid saya yakin karena jalurnya Bapak Ibu lebih senior daripada murid, mungkin lebih pressure-nya lebih tinggi, tapi dengan materi guru penggerak adanya penanaman keyakinan. Nah, itu sebagian sekelumit saya sampaikan, nanti akan lebih detail disampaikan oleh Pak Muklis selaku narasumber. Terima kasih, sambutan dari saya cukup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutan. Sebelum kita menuju ke acara inti, izinkan sekarang Bapak Ibu kita akan menuju ke acara inti, yakni diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Muklis Eskom. Untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Muklis. Monggo Pak Muklis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wahyu Hidayah SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Limbangan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru peserta diseminasi pada pagi hari ini. Yang pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif sekolah. Ibu, Bapak, dan Ibu Wahyu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyu selaku Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi, mendukung dan mengkondisikan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang sudi menghadiri kegiatan ini, yang mana di tengah-tengah kesibukan panjenengan semuanya nyeloknya waktu, ini bahasa Jawanya nyeloknya waktu untuk mengikuti diseminasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya juga mohon maaf ya jika mungkin nanti ketika penyampaian tema ini ya mungkin karena tadi yang disampaikan Bu Wahyu betul ya. Jadi yang pertama tujuannya adalah diseminasi itu yang jelas untuk pemenuhan tugas kami ya selaku calon guru penggerak angkatan 7. Ya kebetulan sampai saat ini sudah tahap modul 1.4 ya. Jadi modul 1 tapi yang terakhir yaitu adalah aksi nyata ya.
Oleh karena itu mohon bantuan Bapak Ibu semuanya untuk kesuksesan tugas saya. Mohon doanya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Yang nanti awalnya saya masih C, nanti 6 bulan ke depan bisa menjadi C-nya hilang menjadi GP, guru penggerak. Ya, dan harapan kami, doa kami kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin yang masih ada kesempatan, yang masih muda-muda, yang udah sibuk, Ma, Mbak Ica, Bu Nurul dan sebagainya, Bu Neti, Bu Cici juga, Bu Anissa, Pak Arif, Bu Arisa dan sebagainya. Saya doakan nanti bisa mengikuti kami ya, menjadi guru penggerak yang nanti apa yang sudah disampaikan Bu Wahyu itu menjadi penggerak, menjadi provokator ya, tanda kutip, provokator yang positif Bu Wahyu, provokator yang positif untuk menggerakkan sekolahan kita menjadi sekolah yang melaksanakan kegiatan budaya positif. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Sepakat Bu? Oke, next. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini kesepakatan awal kita supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai target ya. Yang pertama kita saling menghargai ya, silakan nanti kalau ada yang bertanya ngangkat tangan kemudian sampaikan kepada moderator. Kemudian kita sepakat untuk serius dalam diskusi ini ya. Kemudian gunakan smartphone sepenuhnya ya. Jadi kalau menggunakan smartphone ya sepenuhnya saja ya. Mungkin karena Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah mungkin punya banyak pekerjaan dan sebagainya yang perlu harus dieksekusi sekarang ya, monggo ya. Kemudian kita sepakat mengikuti diseminasi ini sampai selesai. Kemudian mohon kerjasamanya untuk kelancaran diseminasi. Sepakat Bu? Sepakat Bu? Harus sepakat ya? Semangat ya? Oke, next. Nah, supaya lebih semangat, monggo Bapak Ibu silakan berdiri semuanya. Ya, semuanya. Monggo semangat ya. Supaya kita lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman ya. Ini ada speaking ya. Speakingnya nanti gini Bapak Ibu ya, nanti ada semacam kayak lagu kalimat Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara. Tapi gak cuma nyanyi ya, tapi nanti Bapak Ibu yang menggerakkan tubuhnya dan badannya sesuai apa yang saya sampaikan ya. Misalnya Marina menari di atas, tangannya gini di atas menara. Gitu gitu? Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, menara, Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, Marina menari di atas. Tepuk tangan semuanya. Semuanya. Bingung ya, agak bingung. Butuh konsentrasi ya, tidak apa-apa ya. Untuk mencairkan suasana. Iya. Ya, tadi Marina. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum materi ini saya sampaikan, ya, ini mungkin untuk flashback ulang, ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca, sudah pernah mempelajari tentang tujuan pendidikan. Ya. Tapi dalam ini tujuan pendidikan menurut ya KHD, ya, itu Ki Hajar Dewan. Monggo Pak Budi, minta tolong untuk dibacakan Pak Budi. Dibacakan. Ya, tolong. Dengan itu baca aja. Format Pak, yang lain Pak. Oh ya, Bu Alisa yang Bu Alisa monggo. Bu Alisa Pak juga Bu ini. Baca tujuan pendidikan monggo. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara
manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, terima kasih Bu Arisa ya. Beliau guru bahasa Indonesia, jadi intonasinya itu pas gitu. Komanya mana, penekanannya mana ada pas ya. Terima kasih Bu Arisa ya. Ininya Bapak Ibu, ya, menurut KHD Ki Hajar Dewantara bahwa tugas kita selaku pendidik ya itu menurut KHD ya, jadi tugas kita hanya menuntun ya, menuntun itu mungkin kata lainnya apa Pak Dewi? Membimbing, kemudian membina ya, menuntun, membimbing, ya, membina dan sebagainya. Ya. Artinya kita tidak dituntut. Ya. Kalau dulu itu saya pernah membaca salah satu teori mengatakan anak itu ibarat gelas kosong. Ya. Tugas kita yang mengisi sebanyak-banyaknya. Ya, gitu. Tapi kalau menurut adik tidak, ya, kita hanya menuntun, ya, membimbing, mengarahkan untuk menuju kesuksesannya. Ya. Karena sebenarnya siswa-siswi kita atau anak didik kita itu sebenarnya sudah punya bakat dan minatnya, ya, punya kelebihan. Ya, ketika dia lahir brojol gitu, ya, mereka sudah diberi Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, ya, atau karakter maupun bakat yang lain. Ya. Dan tugas kita itu menuntun itu, ya, kelebihannya apa, ya, bakatnya di mana dan sebagainya. Ya. Ibaratnya lahan pertanian, ya, sekolahan itu seperti lahan pertaniannya. Ya. Jadi kita sebagai guru itu seperti petaninya. Ya. Kemudian siswa itu merupakan bibitnya. Ya. Dan tugas kita itu sebagai petani yaitu mengkondisikan, menyirami, memberi pupuk supaya bibitnya tumbuh dengan baik. Ya. Jadi itu tugas kita. Jadi bukan seperti gelas kosong yang harus diisi sampai penuh. Ya. Terus pokoknya, main waktu, pokoknya saya harus seperti ini. Ya. Kamu ya mengikuti aturan yang ada di sekolahan. Gitu. Ya. Tapi tidak. Jadi bakat minat dari siswa-siswi kita harus bisa memahami. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Sampai sini paham ya? Kalau nggak paham, gitu. Next. Kemudian seperti tema kita yaitu budaya positif, ya, budaya positif sekolah. Ya, mungkin Bapak Ibu tanya, jadi budaya positif sekolah itu apa? Memang kita selama ini tidak melaksanakan budaya positif. Ya. Jadi budaya positif itu, ya, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi intinya budaya positif itu semuanya mengarah kepada kebutuhan murid, ya, bakat minat murid. Ya. Jadi basi, ya, kemudian kita tuntun, kita arahkan supaya anak bisa menjadi anak-anak yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah paham ya profil pelajar Pancasila? Ada berapa ya? Ada 6. Saya yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan. Yang ketiga Kritis. bergotong royong. Kritis. Mandiri. 1. 6. Kenalan kritis, kreatif. Terima kasih Bu Guru mengingatkan, ya. Jadi ada 6 itu. Ya, terima kasih Bu sudah mengingatkan saya. Tadi ada kata lupa. Next. Nah, Bapak sekalian, ini menginjak ke tema pada pagi hari ini. Ya. Temanya cukup banyak. Yang tadi Bu Bayu menyampaikan.
Jadi di samping untuk melengkapi tugas, ini tugas saya adalah men-share informasi. Ya, bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi di sini bapak kita mantan guru penggerak, jadi lebih sangat paham apa yang saya sampaikan. Ya, artinya saya hanya share informasi yang saya dapatkan, sedikit ilmu yang saya dapatkan akan saya bagi kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, jika nanti mungkin Bapak Ibu kurang jelas atau kurang memahami dan sebagainya, ya mari kita nanti di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa berkoordinasi, bisa berkolaborasi, bisa saling menguatkan. Ya, mungkin saya bisa ini dan sebagainya, mungkin Bu Wahyu bisa menguasai ini, kemudian Bapak Ibu guru memahami ini, nanti kita berkolaborasi. Intinya pada paradigma pendidikan pada tahun ini adalah berkolaborasi, bukan berkompetensi. Itu lebih ya, berkolaborasi ya masing-masing. Itu Pak Ruki. Kompetensi ya, bukan kompetensi. Maaf, orang guru bahasa Inggris ya, berkolaborasi. Ya, jadi kita berkolaborasi. Masing-masing orang, masing-masing Bapak Ibu guru, masing-masing siswa memiliki kelebihan masing-masing dan juga punya kelemahan. Makanya harus ada yang berkolaborasi. Ya, gitu. Jadi tidak ada persaingan. Aku tuh juara satu, aku kudu ini ya, saling menguatkan, misalnya gitu. Baik sekalian, untuk budaya positif ini ada 7. Ya, yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, ada 7 Bapak Ibu, ya banyak sekali. Ya. Nanti saya sampaikan poin-poinnya dan hal-hal yang praktis saja. Next. Yang pertama, poin pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini di gambar saya. Ini saya jelaskan lagi untuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, tapi mungkin yang agak lupa, tak bacakan lagi. Bapak sekalian, untuk pembelajaran paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensi, mohon bantuannya Bu Arisna, artinya apa ya? Selalu berbahasa. Berdiferensiasi itu artinya apa ya? Atau Pak Riko yang bahasa Inggris? Berbeda ya. Pembelajaran yang berbeda sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini paradigma baru Bapak Ibu. Ya. Kalau zaman saya dulu ketika masih sekolah, SD, SMP maupun SMA, ya itu paradigmanya kan guru sentris. Ya. Jadi guru sebagai satu-satunya media pembelajaran. Ya. Itu dulu. Kalau sekarang siswa sentris ya, atau siswa sebagai satu-satunya objek yang berhak untuk mendapatkan pembelajaran tersebut. Ya. Jadi paradigmanya berubah Bapak sekalian. Ya. Jadi kita among kepada siswa. Ya. Siswa kita 637 siswa itu punya karakter yang berbeda, ya. Karakter yang unik-unik. Ya. Ini harus kita petati, kita pilahi, ya, masing-masing karakter itu. Memang agak berat, agak rumit, ya mungkin butuh ketelatenan, butuh keikhlasan juga ya untuk metati siswa-siswi kita yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu. Ya. Tapi memang paradigma seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus bisa memilah-milah masing-masing karakter siswa yang berbeda-beda itu. Seperti apa yang tadi di awal disampaikan KHD bahwa masing-masing siswa memiliki potensi sendiri, memiliki keunikan sendiri. Tugas kita adalah menuntun keunikan siswa tersebut sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu Bapak Ibu. Sepakat ya? Oke, next. Berikutnya poin yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Bapak sekalian,
kalau ada kata-kata disiplin, kira-kira yang muncul dalam benak Bapak Ibu kira-kira apa? Tertib. Apa deh? Tertib, gitu ya. Bu Neti staf Risma, kalau disiplin itu biasanya apa ya? Mindsetnya kita sebagai pendidik atau mungkin masyarakat, kalau kata-kata disiplin itu biasanya apa ya? Cenderung ke arah apa ya? Konsistensi. Gimana? Sesuai dengan aturan. Bu Cici? Melaksanakan aturan secara tepat. Ya betul sama Bu Cici luar biasa. Terus mungkin Konsistensi terus-menerus. konsistensi terus-menerus. Gitu ya. Jadi disiplin itu menurut paradigma atau budaya kita itu cenderung, menurut saya itu cenderung identik dengan hukuman. Menurut saya itu hukuman ya, hal sesuatu yang dipaksakan oleh pendidik kepada murid ya, dari atas ke bawah ya. Jadi aturan-aturan yang banyak itu yang mengkondisikan siswa harus menuruti peraturan tersebut ya. Itu paradigma kita atau budaya kita ya. Jadi disiplin itu cenderung ke sesuatu yang menurut siswa itu menakutkan, sesuatu yang membuat siswa itu tidak nyaman. Betul ya? Menurut siswa tidak nyaman ya. Ada sekolahan yang menerapkan disiplin. Mereka ada sekolah itu loh, disiplinnya luar biasa ya. Masa kita berarti harus keras, harus ini ya. Kalau rambutnya gondrong potong langsung ya. Kalau anaknya merokok keluarkan gitu, ya. Jadi mindset kita masih seperti itu. Betul loh Ibu ya? Betul ya? Ya, betul. Jadi mindsetnya di masyarakat seperti itu ya. Makna kata disiplinnya yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu yang saya sampaikan dari dulu ya. Jadi kata disiplin itu cenderung ketidaknyamanan ya, bagi siswa kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik ya. Motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri ya, bukan motivasi dari ekstrinsik atau motivasi dari luar ya. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Ya, jadi bedanya disiplin dengan disiplin positif itu anak itu melaksanakan disiplin itu, peraturan itu muncul dari dalam Bapak Ibu, ya, dari intrinsiknya, ya, dari motivasinya, ya, bukan dari atas tekanan dari sekolahan, tekanan dari Bapak Ibu. Itu bedanya ya. Jadi sampai sini paham Bapak Ibu? Disiplin positif ya? Untuk Pak Budi paham ya? Ya, bedanya disiplin sama disiplin positif ya. Gitu. Oke, next. Poin yang ketiga, nah ini tema yang ketiga yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Ini tema modul 1.4. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, termasuk kita, termasuk juga murid-murid kita. Ya. Jadi mulai hari ini dengan paradigma yang baru ini, ya, harapan kita, harapan kami semuanya, Bapak Ibu ya, selaku guru mulai sudah bisa metani ya, melihat ya, bahwa anak kita itu kalau berperilaku seperti ini pasti ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Saya di kesiswaan, ya, Pak Boyin yang di BK seringkali menghadapi anak-anak yang mungkin bermasalah Pak Boyin ya. Ada siswa yang suka merebut makanan temennya, ya.
itu biasanya pas jam istirahat kedua itu ya, siswa kita kan sering membawa makanan dari rumah. Itu ada beberapa siswa yang suka merebut makanan temennya. Ya. Kira-kira itu siswa yang seperti itu, yang berlaku itu kira-kira gimana Bapak Ibu? Kira-kira ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari 5 ini? Saya itu senangannya jika pakanan kacanya. Berarti dari dulu ya 3 kali ini, tapi suka mengambil teman-temannya. Kira-kira kebutuhan apa Pak Ros mungkin yang kira-kira ada terpenuhi? Anak tinggal kali Pak, pengen ngerepoti. Oh, anak tinggal gitu aja. Kekuasaan ya. Jadi kita sebagai guru mungkin perlu melaksanakan restitusi, bahasanya restitusi. Nanti kita adakan restitusi ya. Jadi kira-kira aku caki seneng kok jual ikan sana itu apa ya? Tanya bisa jadi ya. Yang pertama bertahan hidup ya. Jangan-jangan ya disangoni, nggak dikasih bekal sama orang tua. Ya, dia kan pengen bertahan hidup, aku nak mangan terus makhluk kumat, masuk angin, kembali ke Pak Lojin. Bisa jadi gitu. Ya. Kemudian mungkin kasih sayang tidak terima. Ya, mungkin di rumah orang tuanya tidak perhatian pada anak tersebut. Ya. Dia mencari-cari perhatian. Ya. Usap dulu ya. Oh kalau si Agus ya, ngambil makan temennya, jadi tapi masa diperhatikan sama temennya ya. Jadi gula-gula perhatian ya. Termasuk juga tadi yang sampaikan Cici penguasaan, pengen menunjukkan kekuatannya, macam-macam ya itu aja gitu. Ya, jadi ada pengen menunjukkan kekuasaannya ya. Mungkin di rumah mungkin jangan-jangan sering dimarahi sama orang tuanya ya. Sering dibully sama orang tuanya. Jadi tugas kita bisa membaca karakter siswa. Ya. Memang agak repot Bapak Ibu, dia butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Ya, tapi yakinlah tugas kita sebagai guru adalah tugas mulia. Ya. Tugas yang akan bermanfaat untuk anak didik kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Karena saya pernah baca di sebuah hadis itu surga itu akan dimasuki yang pertama kali oleh guru, oleh ulama ya. Nah, ulama itu kan diajarkan termasuk juga guru, ya pengajar ya. Dokter mau masuk, yang ngajari siapa? Guru. Ahli jihad, yang ngajari kamu kok bisa berjihad siapa? Guru ya. Kemudian presiden mau masuk surga, ditahan dulu, ya, gurunya dulu yang didahulukan ya. Jadi Bapak Ibu, ini tugas mulia kita, mari kita bisa laksanakan tugas mulia ini dengan niat ibadah untuk mensukseskan siswa-siswi kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu Pak G. Sepakat Bapak Ibu? Oke, next. Yang keempat, yang keempat mungkin korbannya tulisannya putih jadi kontrasnya bukan kelihatan ya. Cetok. Motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ya. Di antara tiga ini, yang paling ideal yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga ya. Yang ketiga. Ya, walaupun kadang-kadang ya ada juga yang 1, 2 ya, kondisional. Tapi yang ketiga ini yang terbaik. Ya.
Kita ambil contoh lah, mungkin sebelum siswa mungkin kita saja untuk kita sebagai guru, mungkin suatu saat Ibu Wahyu boleh izin suatu saat Bu Wahyu akan mengadakan seminar atau workshop atau diseminasi ya, dengan mengundang Bapak pengawas kita dan Bapak Ibu dari Capdim ya. Tapi itu jamnya di luar jam kerja gitu ya. Itu Bu, di luar jam kerja ya. Misalnya kalau Jumat ya jam 2 ke atas misalnya apa. Nah ini kita tentu motivasinya Bapak Ibu, kira-kira motivasinya yang ini apa yang nomor 3 Bapak Ibu. Kalau misalnya Bu ini selalu kepala sekolah ingin mengadakan kegiatan workshop tapi di luar jam kerja. Satu ya. Satu berarti menghindari ketidaknyamanan. Dan rumah pakai siji. Jadi bisa saja konsumsi itu kok. Bisa jadi itu ya. Jadi masing-masing punya motivasi sendiri. Ya, jadi misalnya nomor 1 misalnya aku ramalkan Hukum. nanti dihukum sama Pak Dio sama Pak Cadi berangkat lah gitu. Masuk pakai dulu ramalkan. Gitu ya. Berangkat lah gitu ya. Atau yang kedua cuma kata Kalau saat itu sanggup transportasi ya, lumayan kalau sekali transport 50.000 deh, 60.000 kan gitu. Atau dapat pujian dari Pak Wagio atau Bapak Ibu yang hadir atau dari dinas. Wah, Pak Ros luar biasa hadir ya, bagus ya, ini lanjutnya. Ini masih mending ya, daripada yang pertama ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu semua kembali ke niat kita ya, semoga semuanya ada pahalanya ya. Tapi saya inginnya yang ketiga ini Bapak Ibu. Jadi mengikuti kegiatan seminar atau workshop yang dianjurkan oleh kepala kita ya, kita harus bisa menyembuyung ya. Ya, kita niati satu ibadah, yang kedua mendapatkan ilmu ya, karena ilmu itu bisa didapat di mana saja. Ya, semakin susah ilmu yang didapat, semakin luar biasa ilmu tersebut. Ya. Dan semoga dengan kita menghadiri ada hal yang positif yang kita dapatkan. Ya gitu. Jadi motivasinya muncul dari dalam diri kita. Ya gitu. Jadi tidak ada penolakan, tidak ada ya semacam motivasi 1 dan 2 ya. Jadi saya kembalikan kepada kita semua nanti ya, sambil jalan nanti kita bisa merubah dari motivasi 1, motivasi 2 menjadi ke motivasi 3. Gitu Bapak Ibu. Ini semangat. Kalau Pak ini berkaitan dengan motivasi ini ya, mungkin kemarin narasumber sudah menyampaikan Bapak Ibu yang sering suka memberi hadiah sama siswa-siswi. Saya Pak D berupa pujian internal atau suka mesti tahu sih aku luar biasa ya, masuk depan lupa kalau pernah sukses pakai helm juga bagus ya. Ternyata Bapak Ibu seringkali kita memberi reward, memberi kita hadiah kepada siswa-siswi kita kalau terlalu sering justru menjadi hal yang tidak baik Bapak Ibu ya, menurut teori ini ya. Karena nanti anak cenderung bahasa Jawanya tuh jagake. Wah, Bu Cucu ra hadiah, aku gak maju ah. Bu Cucu enggak ngasih hadiah. Siswa tugasnya carry away ya gitu. Jadi ada kebiasaan pola seperti itu ya. Ya tapi sekali 2 kali sih enggak apa. Tapi kalau terlalu sering ini nanti akan menjadi bumerang bagi kita semuanya. Dan anak nanti cenderung manja Bapak Ibu ya. Titik untuk hadiah, titik untuk ini dan sebagainya ya. Ini Bapak Ibu ya. Untuk motivasi perilaku manusia 3 hal ini ya, harapan kami kita nanti akan mengarah ke yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Masih lanjut, konsep disiplin dengan integritas gagal ya. Ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa hukuman dan penghargaan itu termasuk konsep disiplin yang gagal Bapak Ibu. Ya.
dalam teori ini, dalam paradigma, dalam apa yang saya pelajari di CGP. Ya, jadi hukuman sama penghargaan dianggap sesuatu yang gagal gitu ya. Karena apa? Terutama yang hukuman. Ya, hukuman itu membuat siswa kita tersakiti, terdolimi gitu ya. Kamu terlambat, terus 30 kali. Waduh, siswa aneh gitu, tegas gitu. Harus sih. Kamu merokok, keluar. Kamu tidak ikut pelajaran, tidak ikut pelajaran saya, udah keluar aja. Itu membuat anak tersakiti. Ya, mungkin kita sudah terbiasa, ya, karena yang kita tangani kan banyak anak. Jadi itu hal yang biasa. Ya. Tapi bagi siswa ini menjadi pengalaman sendiri. Ya. Saya di kesiswaan seringkali melakukan gitu. Mohon maaf, ini dosa-dosa saya. Sering melakukan hal itu. Dulu pernah pengalaman saya itu ketika siswa terlambat, ya, saya bentak, saya marahi. Anaknya nangis, ya, cewek nangis gitu. Ya. Saya kenapa gitu? Ayo ya, gitu ya. Ternyata setelah saya tanya lebih lanjut, ya, dia sedang merawat bapaknya. Kebetulan ibunya 3 bulan meninggal, Bu Desi ya, walinya Bu Desi ya. Pelayanan apa lah itu, Bu Desi ya. Tapi ada saya nangis, aku langsung duduk ya, apa gitu ya. Ternyata ibunya meninggal ya, dan bapaknya itu ya. Bapaknya meninggal ya, yatim piatu. Saya merasa berdosa sekali. Namanya siapa ya? Namanya dia. Dia. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi bagi kita mungkin bocah terlambat sikat-sikat. Tapi bagi siswa mungkin ini menjadi hal yang menakutkan. Ya. Kok kampus orang-orang yang mentok gitu, baru kematian dan gitu ya. Kemudian membuat siswa itu menyembunyikan kesalahan. Ya, kalau kita menghukum siswa, ya, kayak kemarin yang merokok-rokok Pak Wid ya. Karena kita pressure-nya keras gitu, anak-anak cenderung berbohong, ya kan? Enggak Pak, saya enggak merokok, saya itu di rumah kok. Ya, tapi baunya kan kelihatan. Ya. Jadi anak cenderung menyembunyikan kesalahan karena takut untuk dihukum oleh kita sebagai guru. Ya. Termasuk juga penghargaan yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya. Menjadi tidak efektif ternyata. Ya. Sistem ranking yang kemarin narasumber sudah sampaikan, ranking itu mulai hari ini saya pelajari ternyata tidak begitu efektif Bapak Ibu. Ya. Ranking 1 sampai 36, ya, ranking 1 karena jadi sing ranking 36 ya jadi minder Bapak Ibu. Ya. Sing ranking 1 menjadi sombong. Jadi lo ranking 1 gitu. Padahal masing-masing anak ya, yang tadi saya kemakan di awal, masing-masing anak punya bakat dan kemampuan sendiri ya. Mungkin dia tidak pintar matematika, tapi pintar di ekstrakurikulernya, bola volinya dan sebagainya ya. Jadi rankingnya ranking 36, tapi kan volinya pintar ya. Nyanyinya pintar ya, busuknya luar biasa jagoan gitu, ya. Jadi masing-masing anak gitu. Jadi maka ranking itu tidak disarankan di paradigma pembelajaran pada kali ini ya. Karena membuat orang itu menjadi satu sombong, yang satunya menjadi minder ya. Sampai saat ini, sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Paham ya? Sepakat ya? Sepakat. Oke, next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang baru ya. Mungkin yang Bapak Ibu yang sudah mengenal ya, dikeluarkan lagi, yang belum ya ini saya sampaikan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ya, nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan tentang dan ini restitusi itu apa. Nah, ini yang identitas sukses ya, atau positif. Jadi minimal konsekuensi. Ya. Kalau kemarin dari narasumbernya kan, lah kalau penerapan konsekuensi dan itu pas momentum apa gitu. Ya. Biasanya kalau restitusi itu cenderung ke individual Pak Eno. Jadi kalau individu kita terapkan restitusi ya, karena itu lebih detail penanganannya ya. Ini biasanya BK ya, BK dan kesiswaan itu sering
melaksanakan kegiatan institusi. Ya. Tapi dalam paradigma ini nanti Bapak Ibu juga harus sering melaksanakan kegiatan institusi, ya, kegiatan pendampingan siswa yang bermasalah. Ya. Nah kalau konsekuensi ini biasanya cenderung ke klasikan, ya, siswa yang banyak, ya. Karena ini di jangka pendek. Kalau kita lakukan institusi, ya nanti mungkin butuh waktu yang lama, ya, butuh penanganannya juga jelimet dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi biasanya lebih pendek dan singkat. Ya. Minimal dua ini, konsekuensi dan restitusi, bukan penghargaan atau apalagi hukuman. Ya, Bapak sekalian, lanjut konsep disiplin berkaitan institusi. Ya, ini tadi saya singgung. Ya, sebenarnya pengertian institusi apa? Bu Nurul, monggo dibacakan dulu pengertian institusi dulu. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oh gitu ya. Kemudian cirinya? Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Dia memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya gitu ya Bapak sekalian. Jadi restitusi itu adalah proses sebenarnya siswa itu melawan kesalahan itu awalnya itu wajar, ya biasa. Anak melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Tapi setelah kita ada diskusi, anak itu harusnya bisa memperbaiki kesalahannya itu, ya, dan bisa lebih kuat karakternya. Ya. Setelah anak melanggar, kemudian kita adakan diskusi, anak masuk kelas itu sudah memiliki karakter yang lebih kuat, lebih baik daripada teman-teman yang lain. Ya. Kemarin ada siswa yang merokok, ya, kita adakan pembinaan, ya, semampu saya, diskusi, ya. Ketika dia kembali ke kelas, ya, dia menjadi lebih kuat karakternya, ya, berangkatnya lebih disiplin, ya, lebih tepat waktu, kemudian di kelas menjadi motor penggerak teman-temannya, ya. Bagi siswa yang melanggar ditegur oleh dia, ya, kamu jangan merokok, nanti kalau di panti sampah itu, gitu. Ya, jadi dia menjadi karakter yang lebih kuat, yang menjadi penggerak bagi siswa-siswa yang lain, sehingga siswa-siswa yang lain tidak akan melanggar lagi. Ya, jadi tujuan itu seperti itu. Ya. Jadi tidak menerapkan hukuman yang membuat siswa kita menjadi trauma. Ya. Nah, Bapak sekalian, nomor 5, ya, 5 kurang 3 lagi, ya, sampai 7. Yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Ya, yang pertama penghukum, ya Pak Budi, ya penghukum, ya. Yang kedua pembuat rasa bersalah, ya, rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang memantau dari menarik dari sakit kabel. Biasa tadi malam nyari gambar terus gambarnya biar tahu biar punya di sini kan ya kan gitu. Sampai kabel. Misalnya Jawa ya kalian memantau, kemudian manajer. Ini posisi kita Bu, Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang kita itu berperilaku seperti penghukum, kadang-kadang itu seperti ini dan sebagainya. Ya. Tapi kebanyakan posisinya di posisi mana Bapak Ibu? Ini jujur aja Bapak Ibu. Biasanya kalau kita nanya siswa itu di posisi mana? Penghukum. Penghukum Pak. Kebanyakan gitu. Termasuk saya di siswa itu. Enggak, saya nomor 2. Oh gitu. Salah. Merasa itu salah. Saya ini loh. Saya nomor 2 jujur sama Please. Oh gitu Pak ya. Berbocah itu merasa bersalah pada. Mbok jono tenang. Orang gitu Pak. Bocah saya tunjukkan bagaimana dia itu pokoknya biar merasa bersalah. Oh, ya kadang-kadang kita berlaku itu. Tapi idealnya dalam konsep ini Pak ini minimal 3 Bapak Ibu, minimal 2 ini. Yang cantik 2 ini ya. Pemantau
Desi. Ide Rita gitu. Desi gitu. Rita ini. Lah. Oh iya, Bu Desi bener. Iya bener sih ada. Bukan. Kami metu ngono. Wah, cocok ini. Desi kok malah maweh ngono ya. Ini yang manajer, Pak. Ini yang terbaik iki. Pak Yono ini iki. Iki Pak Nyono Mas. Iya le tak. Coachingnya terus. Iki gak ono kayak. Kami foto anu ora tahu hukum. Tidak ada Mas. Karena enggak kebun. Oh, Kak Eman. Jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali kepada belajar. Sip. Jadi kan jadi ada 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu, yang seringkali kita dalam memposisikan siswa itu bisa berlaku sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi yang bagus juga ini, ya, minimal pemantau. Ya. Kalau yang penghukum, pembuat rasa bersalah, ya, ini biasanya nggak terasa Bapak Ibu. Ya. Kan Bapak cuma nonton sakit kamu di sini loh, pesen mau pengen mau kayak apa? Jadi anak-anak jadi merasa oh iya kamu kesel ya. Jadi kesalahan kita atau kelelahan kita malah justru diketahui siswa kita. Jadi siswa merasa bersalah gitu. Apalagi teman. Sampai harus nendang kelas ya. Beres kok tak kopenane absen ini tangguh rano lah malah repot nih ya. Jadi sebagai teman juga tidak diajukan ya, minimal pemantau lah ya, pemantau sesuai dengan dia melanggar. Konsekuensinya apa nah? Konsekuensinya kalau misalnya kemarin rokok, nah, konsekuensinya membuat atau mengetik tentang paper berkaitan dengan gaya merokok. Nah, itu konsekuensinya begitu. Laksanakan. Ya, data-data saja. Jadi Bapak Guru menyampaikan itu data saja.
kamu melanggar terlambat, konsekuensinya apa? Tidak ikut pelajaran di jam pertama Pak, ya udah laksanakan gitu. Kalau yang manajer lebih rumit lagi, lebih detail lagi ya. Nah, di 5 kondisi ini ya, nanti Bapak Ibu bisa ya sambil jalan sambil ini bisa menerapkan 2 posisi ya. Mana yang kira-kira yang bisa dilaksanakan Pak Manto atau manajer. Tapi yang 3 ini usahakan kita mulai sedikit-sedikit kita kurangi. Bisa Bang G? Bisa G? Next. Poin yang ke-6 masih kurang 2 lagi, yaitu 6 dan 7, yaitu kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas. Bagi sekalian, sebelum saya sampaikan tentang kesepakatan kelas ya, mungkin mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm ya. Bagi sekalian, mengapa kita harus memakai helm? Kira-kira motivasi industri kita apa? Kita berkendara motor harus pakai helm. Kira-kira motivasi industrinya apa? Biar kepanasan. Biar selamat harus ya. Biar tidak kepanasan ya. Ada buat diri kita ya, biar kita selamat ya. Pakai helm. Berarti kita menjadi selamat ya. Bukan karena takut kepada Pak Polisi ya. Orang helm kena tilang orang helm dimari Pak Udin. Jadi itu motivasi eksternal. Jadi kita pakai helm supaya kita selamat di penjara. Ya, di sekolah kita sudah Bapak Ibu, jadi siswa kita galakkan untuk menggunakan helm, baik itu yang berkendaraan maupun yang bonceng. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya selamat gitu. Nah, mengapa kesepakatan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Gitu. Ya. Kalau kesepakatan kelas itu cenderung dari IDD atau dari gagasan siswa kita. Ya, siswa kita punya impian apa di kelas itu? Siswa kita punya apa ya? Cita-cita apa terhadap kelas kita? Ya. Oh, impiannya seperti ini, ingin siswa kelasnya tertib, kelasnya bersih, kelasnya nyaman, tidak ada siswa-siswa yang troublemaker dan sebagainya. Nah, baru kita ajak diskusi. Baru kita kesepakati. Oh, berarti kesepakatannya ini. Beda dengan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan ini cenderung dari atas ke bawah, dari sekolahan, dari kepala sekolah, direkturan keuangan kesiswaan atau kurikulum, kemudian direkturan ke bawah, staf dan kesiswa. Peraturannya harus seperti ini. Terlambat ini, kemudian perokok hukumannya ini, skornya sekian, menikah tua, skornya 100 dan sebagainya. Itu peraturan yang dulu pernah kita terapkan, tapi sekarang sudah kita mulai tinggalkan sekalian. Nah, bagaimana bentukan kelas atau kesepakatan kelas? Ya. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat kesepakatan tersebut. Ya, intinya kalau peraturan itu biasanya lebih banyak poinnya Bapak Ibu. Ya, dulu kita pernah punya peraturan sekolahan itu sampai 53 Pak ya, ada banyak sekali. Kalau kesepakatan poin-poinnya saja Bapak Ibu. Ya, kalau kelas itu paling 5 atau 10 ya, jarang sampai 15 kesepakatan. Ya, jadi yang ringkas, yang mudah diingat. Kenapa biar mudah diingat? Supaya bisa dilaksanakan, kan gitu. Ini kesepakatan kelas. Intinya kesepakatan kelas murni dari siswa. Ya, siswa punya impian apa terhadap kelas tersebut. Ya. Baru kita akomodasi, baru kita kesepakati bersama-sama. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang kemarin sudah saya lakukan di kesepakatan kelas 10 Bapak Ibu. Ya. Yang pertama saya berdiskusi tentang kelas, ya, impiannya seperti apa, anak-anak punya impian apa, kemudian kita rumuskan impian itu menjadi kesepakatan kelas, ya, jadi anak-anak menyampaikan impian-impiannya, ya. Kemudian kita tuliskan ya, kesepakatan itu, kemudian kita tempelkan di papan tulis, kemudian nanti kita rumuskan bersama-sama dan disepakati tanda tangan resmi. Ya, ini kelas 1 kesepakatan kelasnya ini. Ya.
Tapi belum sempat saya sampaikan ke wali kelasnya siapa ya? Satu ya? Rumah. Oh ya. Tapi kemarin rumah sudah mencari ya. Sudah mencari bahwa kita mengadakan kesepakatan kelas. Kita awali di kelas 10.1, nanti 10.1, 10.2 terus sampai ini. Nanti setelah kelas terakhir kelas 12 IPS 3 nanti disepakati menjadi kesepakatan sekolah. Ya. Tapi bapak sekalian, ini sahabat kelas saja, ini video saya tentang kesepakatan kelas ya. Dinamika mana? Nah video langsung otomatis apa? Oh iya. Oh iya. Sama. Alhamdulillah. Terus ngajar ya? Selamat lagi dengan Pak Tulis. Nah, Bapak Ibu guru mengajar anak-anak kita. Kali ini Pak Tulis akan menyampaikan sesuatu yang baru. Ya. Kalau dulu ketika kamu SMP mengenal namanya peraturan. Siapa cepat Bapak Ibu? Menyenangkan, harmonis ya. Nah ini saya nanti saya ambilkan di videonya. Oke, ini kalau Geret online kan ada. Berikutnya, yang lainnya. Oke, bukan namanya. Nama saya Novel Fadil Antoni dari kelas 1. Impian saya menghargai teman itu luar biasa. 5. Ayo jangan malu. Tunjukkan prestasimu. 6. Kami suka jika kelas kami menghargai teman itu luar biasa. Kami suka jika kelas kami menjadi yang terbaik. Ayo jangan malu-malu, tunjukkan prestasimu. Ini yang terakhir ini yang membimbing saya Bapak Ibu. Guru dan siswa bersama-sama diberi waktu. Ya. Siswanya tepat waktu, gurunya tidak tepat waktu. Ini keinginan anak Bapak Ibu ya. Jadi bukan keinginan saya. Jika kita membuat kesepakatan ini, saya tidak merekayasa dalam hal ini. Jadi pure anak-anak menyampaikannya. Nah kemudian setelah dari kesepakatan kelas nanti menginjak ke kesepakatan sekolahan. Ya, dalam hal ini Bu Ais kalau kepala sekolah sudah lebih dulu untuk launching tentang kesepakatan kelas. Ya, ini karena beliau dari berpenggerak, jadi begitu beliau masuk langsung mengadakan diskusi, kemudian kesepakatan, kemudian menjadi sebuah kesepakatan kelas. Kita kemarin sudah mengundang beberapa dari perwakilan Bapak Ibu guru, ya, kemudian dari orang tua, perwakilan tua, kemudian dari OSIS juga, kemudian dari perwakilan kelas, ya, dan kita membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi masukan-masukan dari siswa, masukan-masukan dari orang tua, masukan-masukan dari Bapak Ibu guru, ya kita jadikan satu file, kemudian dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Mungkin kalau ada waktu, mungkin di bulan-bulan apa Bu Ayu nanti bisa di sekolah ini di awal ajaran baru Juli kemarin saya ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian untuk kesepakatan kelasnya, kesepakatan sekolahnya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum sempat melihat, ya, karena kemarin kita semua. Ini kebetulan menurut saya dulu ini yang filenya artinya di ruang Pak Risa ada, ya, ada tanda tangannya perwakilannya, ada saya, ada Bu Ayu, ada orang tua, ada siswa dan sebagainya. Ini bentuk kesepakatan dan konsekuensi yang tadi saya sampaikan ya. Jadi karena ini sifatnya klasikal berarti konsekuensi. Ya. Jadi kalau anak melanggar konsekuensinya ini, anak melakukan kesalahan konsekuensinya ini. Ya, jadi kita ambil konsekuensi karena sifatnya sifatnya klasikal, menyeluruh.
Hari Kamis siswa dilarang merokok. Ya, jika merokok maka membuat paper. Ya, siswa dilarang bermake up plus yang berlebihan. Jika melanggar maka siswa sebaiknya 11 tahun dan sebagainya. 11 tahun. Dan sekalian, ini mungkin nanti kita bisa jelaskan di sesi berikutnya sesi waktu karena ini sifatnya cepat, cukup saya terbuka saja. Nanti kalau Bapak Ibu guru mau menanyakan lebih lanjut nanti bisa kita adakan diskusi di lain waktu. Next. Ketiga diskusi terakhir Pak. Terakhir ya, diskusi kita lanjutkan. Ya, waktunya sudah hampir habis. Sekitar diskusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini tadi sudah dijelaskan kan? Alasannya aja. Intinya diskusi itu ada 3 bagi sekalian. Yang pertama, ketika kita menangani pelanggaran siswa atau kesalahan siswa, ya kita tidak langsung menjudge kamu salah, kamu harus seperti ini, kamu harus ini, ya betul. Kita dalami dulu, ya. Jadi istilahnya menstabilkan identitas, ya oke lah, kamu itu salah itu nggak apa-apa, tapi ya jangan sampai ini berlebihan. Artinya apa ya? Istilahnya kalau bahasa Jawa itu dibobongse, ngomong salah dibobongse. Kenapa kira-kira kamu kok melakukan kesalahan? Ya. Kemudian setelah itu baru ditanyakan keyakinannya. Nah solusinya piye nang? Kita melakukan kesalahan itu punya solusi apa? Ya solusinya ini Pak. Ya, gitu. Kalau misalnya siswa itu datang terlambat, ya kita tanya dulu, kenapa terlambat? Ya. Terus solusinya seperti apa? Ya solusinya kayak tadi itu narin itu, ya masang jam beker, suruh bangunkan orang tuanya. Jadi ada solusinya. Ini ketiga resolusi. Next. Kenapa ada banyak? Joshua macamnya Pak, manggil. Rizky. Ya lumayan Rizky. Kesimpulannya bagus sekalian. Nah ini sudah waktunya saya harus bunuh diri. Jadi kesimpulannya adalah mari Bapak Ibu kita terapkan budaya positif di sekolah kita. Ya. Siap. Tidak hanya kepada siswa, ya, tapi kepada semuanya. Ya. Karena kondisi nyaman itu tidak hanya untuk siswa, tapi untuk semuanya. Ya, baik itu Bapak Ibu guru, baik itu karyawan maupun TU, Pak Bon, Ibu kepala sekolah, saya sebagai siswa dan sebagainya. Mari kita saling menerapkan budaya positif ya, untuk keamanan kita semuanya, untuk kenyamanan kita semuanya. Ya. Kalau kita mendisiplinkan siswa, kita juga harus disiplin dulu. Ya. Kalau kita menyuruh siswa untuk berkarakter positif, kita harus berkarakter positif. Ya. Kemudian mari kita juga saling berpikiran positif kepada siapapun. Ya, kayak tadi yang saya sampaikan bahwa siswa itu kenapa terlambat? Ya. Ternyata siswa itu bapaknya meninggal dan sebagainya. Ini kan menjadi kita jadi merasa bersalah. Ya. Termasuk juga mungkin teman kita, saya di kesiswaan juga gitu. Jadi teman kita, kok dikongkon anak itu dikongkon angel lah. Ya, kita harus berpustudon. Ya. Bisa jadi ya, ternyata anaknya sedang sakit, ternyata. Ya, jadi mari kita terapkan budaya positif tidak hanya kepada siswa kita, tapi kepada teman sejawat kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita dan sebagainya. Ya, apalagi yang mungkin paradigma kita, yang mungkin apa yang sudah kepala sekolah sampaikan, ya, kadang-kadang kita sebagai bawahan mungkin belum bisa terima, tapi kalau sudah disampaikan kepala sekolah, bisa jadi itu sudah menjadi peraturan yang sudah beliau terapkan, diberikan secara matang. Jadi kita selalu berpikiran positif, ya, khusnudzon kepada siapapun, ya, termasuk level yang di bawah saya mungkin ya harus berpikiran positif juga. Jadi siapa tahu nanti ada solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengenal namanya peraturan sekolahan. Nah ya, pernah dengar ya? Ya, peraturan sekolahan atau peraturan kelas. Nah kalau sekarang ada yang namanya kesepakatan kelas. Ya. Coba bedanya apa peraturan kelas sama kesepakatan kelas? Yang pertama, kalau peraturan kelas itu jumlah itemnya itu banyak, ya, bahkan sampai 50, ya. Sedangkan dari pagi dilarang merokok di kelas, dilarang bolos, dilarang ini dan sebagainya. Tapi kalau kesepakatan kelas itu poinnya sedikit ringkes, ya. Paling banyak itu 10, ya, antara 10 bahkan ada yang 5, ya. Kenapa harus ringkes? Karena kesepakatan kelas itu hasil dari diskusi kita. Kalau terlalu banyak, nanti kalau kalian tidak atau lupa atau tidak ingat, kajian yang ditulis. Kemudian kalau sedikit, itu cenderung kalian akan melaksanakan hasil dari kesepakatan kelas. Paham ya? Paham ya? Berikutnya, kalau peraturan kelas itu cenderung menggunakan bahasa negatif, ya. Misalnya dilarang, misalnya tidak boleh. Tapi kalau kesepakatan itu menggunakan bahasa-bahasa positif, bahasa-bahasa penyemangat, bahasa-bahasa yang nyaman, bahasa-bahasa yang menyenangkan, ya. Kami berjanji akan menghargai sesama teman. Kami sepakat untuk menjaga kebersihan kelas. Itu bahasa-bahasa positif. Paham ya? Di sini paham ya? Nah, sebelum kita bahas kesepakatan, kita tentukan kesepakatan ini, Pak Muklis akan menanyakan ke kalian, ya. Kira-kira kalian punya impian tidak? Punya impian kelas tidak? Punya ya? Punya ya, masing-masing anak pasti punya impian kelas. Bagaimana kelas ini bisa tertib, bisa rapi, bisa bersih, bisa kondusif, bisa nyaman dan sebagainya, ya. Oke, mungkin ada yang menyampaikan impian dari kelas. Kira-kira impian kelasmu apa? Yang cewek dulu, keslek dulu ya. Gimana? Sebutkan namanya. Dan sebutkan namanya dulu. Nama saya Akila Gisni Rozak dari kelas 11. Impian saya terwujudnya kelas yang harmonis dan saling toleransi. Oke, tepuk tangan. Impian ya, kelas yang harmonis ya, harmonis ya. Pengen punya kelas yang harmonis? Menyenangkan, harmonis ya, luar biasa. Sip. Berikutnya, lainnya. Oke, bukan namanya. Nama saya Naufal Fadil Antoni dari kelas 11. Impian saya menjadikan kelas yang rajin dan ambis. Rajin dan? Ambis. Rajin dan apa? Ambis. Ambis apa? Ulang lagi. Perkenalan dulu. Perkenalan. Nama saya Naufal Fadil Antoni. Absen 27. Mimpi saya menjadikan kelas rajin dan harmonis. Harmonis. Ulang Pak. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Nopal. Ingin menjadikan kelas yang rajin sekaligus ambis. Ambis ini ambisius. Ya, ini bahasa gaul ya, ambisius ya. Kayak anak saya itu kalau anaknya ambis boleh ambisius ya. Tapi dalam ini ambisius yang positif, ya, yang positif. Ya, terima kasih untuk Mas Nopal atas masukannya, atas idenya. Berikutnya ada lagi? Nama saya Rizka Febriana, saya dari kelas 11 ingin menyampaikan impian kelas. Impian saya yaitu menjadikan kelas saya lebih unggulan. Oke, tepuk tangan. Ya, biasa ya. Ini mimpi yang besar sekali. Bagaimana bisa menciptakan kelas yang unggulan, tapi lebih unggul daripada kelas lain. Ini butuh kesepakatan, butuh kerjasama, dan butuh pengembangan. Ya. Oke, mungkin ada lagi. Saya Dimas Kurniawan Saputra, kelas 11. Impian saya ingin
menjadikan kelas ini bersih dan rapi. Oke, tepuk tangan teman-teman. Kita supaya kelas ini menjadi bersih, ya, bersih, kinclong, ya. Karena kalau kelas bersih, nanti belajarnya juga nyaman. Tadi beberapa dari teman kalian sudah memberikan impian-impian yang luar biasa, ya, impian positif berkaitan dengan kelas kalian. Ya, oleh karena itu, supaya impian teman-teman itu terwujud, kira-kira kita harus bagaimana? Siapa yang memberi usulan? Usul Pak. Mas siapa? Bukan namanya? Nama saya Rizky Adhan Saputra dari 10.1. Bagaimana kalau dibuatkan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas. Gimana? Perlu kesepakatan kelas? Setuju ya? Oke, tangan semuanya. Ya. Ini nanti kalian masing-masing anak menulis, ya, tulis tentang kesepakatan kelas kita. Hal-hal yang positif, terserah kalian, tapi intinya yang positif untuk kebaikan kelas ini. Paham ya? Kalian catat di kertas yang sudah kamu bagikan, nanti tempelkan di sini urut dari ini apa sana? Yang cewek aja, ya. Dari yang putri nanti sudah ini habis, tempel sini, tek, nanti yang itu sudah terus. Paham ya? Oke, silakan. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, berikutnya silakan sekretarisnya maju. Tadi siapa ya sekretarisnya ya? Ya, maju ke depan. Iya. Nanti dari ini kita ambil kira-kira 10. Ya. Dan nanti kami yang nulis saja, tapi nanti yang dibacakan. Nanti kita bacakan ya. Saya bacakan dulu. Meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan minat belajar. Ya, satu. Meningkatkan kedisiplinan. Nah, ini. Ya, di sini enak. Meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan. Nah. Dari 30 siswa yang menyampaikan ide-idenya, kita ringkas, kita ambil 8 kesepakatan. Paham ya? Harapan kamu guys, kesepakatan ini kalian bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Supaya kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, kita tolong ketua kelasnya mana? Nah, maju ke depan. Terus membacakan ini, kemudian dituturkan oleh seluruh siswa. Paham ya? Ringkasan kesepakatan kelas. Satu. Meningkatkan kedisiplinan dan
meningkatkan minat belajar. Dua, kelas kita akan indah. Jika kita menjaga kebersihannya. Tiga, kami akan bekerja sama dengan baik. Dan kompak saat melakukan kegiatan yang ada di sekolah. Empat, menghargai teman itu luar biasa. Lima, ayo jangan malu. Tunjukkan prestasimu. Enam, kami suka jika kelas kami menjadi kelas yang terbaik. Di catatan guru. Tujuh, kami akan mengerjakan tugas. Dengan tepat waktu. 8, guru dan siswa bersama-sama disiplin. Waktu agar KBM berjalan dengan nyaman. Pegangan semuanya. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah membuat kesepakatan kelas. Harapan Pak Mufis, kalian bisa melakukan ini dengan penuh semangat, penuh kegembiraan, riang gembira, tidak ada yang tertekan, tidak ada yang tersinggung. Paham ya?